Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu, dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan turunkan bagi kami, dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini. Dan ubahlah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah hidup dengan hati tak bercela. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 101 ayat 2 berkata, Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Para petugas yang berwenang di Philadelphia heran saat menerima sepucuk surat dan sejumlah uang dari seorang pengendara mobil yang ditilang karena mengebut pada tahun 1954. Waktu itu John Gage, turis asal Inggris, mengunjungi kota Brotherly Love ketika ia tertangkap karena mengebut. Ia dikenai denda sebesar $15. Tetapi Gage lupa pada surat tilang itu selama hampir 52 tahun sampai pada suatu hari ia menemukannya dalam mantel tuanya. Rasanya saya harus membayarnya, tutur Gage, 84 tahun, yang kini tinggal di rumah jompo di Sussex Timur. Orang Inggris yang baik akan membayar kalau mereka berutang. Suara hatiku terdengar sangat jelas. Kisah ini mengingatkan saya pada komitmen pemazmur Daud pada integritas. Meski ia telah membuat beberapa keputusan yang buruk dalam hidupnya, Mazmur 101 menyatakan keputusannya untuk hidup tanpa cela. Integritasnya akan diawali dalam keberadaannya di rumahnya sendiri dan akan diikuti oleh rekan beserta teman-temannya. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang buruk dari sebagian besar raja negara timur dekat kuno. Integritas Daud membuatnya menghargai kehidupan musuh bebuyutannya, yaitu Raja Saul. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk berintegritas dan menjaga hati nurani yang bersih. Apabila kita menghormati komitmen kita kepada Allah dan sesama, kita akan berjalan dalam persekutuan dengan Allah,
integritas kita akan membimbing kita dan menolong kita berjalan dengan rasa aman. Tuhan, sucikan aku dari segala penipuan dan ajarlah aku untuk bersikap jujur. Bantulah aku untuk memiliki integritas dalam segala ucapan dan tindakan. Tak ada cara yang lebih baik untuk menguji integritas manusia selain perilakunya ketika ia bersalah, hidup dengan hati yang tak bercela. Mazmur 101 ayat 2 Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahku. Pembukaan renungan, siang ini kita merenungkan sebuah ayat dari Mazmur yang mengandung seruan hati yang dalam. Pemazmur menyatakan keinginannya untuk hidup dengan hati yang tak bercela. Ia menanti kehadiran Tuhan dan berkomitmen untuk menjaga ketulusan di dalam rumahnya sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa integritas tidak dimulai dari panggung pelayanan, tetapi dari ruang pribadi kita. Bukan di tempat ibadah, tetapi di dalam rumah, di hadapan keluarga, di tengah rutinitas harian yang sederhana. Ketulusan adalah kualitas hati yang tidak bisa dipalsukan, dan hanya bisa diuji melalui kehidupan yang nyata. Ketulusan di dalam rumah sendiri, banyak orang dapat berpura-pura di hadapan publik. Namun bagaimana seseorang bertindak di rumah, itulah cerminan sejati dari siapa dia sebenarnya. Pemazmur tidak berkata aku akan hidup dengan tulus hati di bait Allah, melainkan di dalam rumahku. Disinilah ujian sesungguhnya terjadi, apakah kita sebagai orang tua jujur dalam perkataan? Apakah kita sebagai pasangan hidup tulus dalam cinta? Apakah kita sebagai anak menjaga ketaatan dan hormat kepada orang tua? Rumah adalah tempat ujian integritas yang paling nyata. Hidup yang tidak bercela. Hidup yang tidak bercela bukan berarti hidup yang sempurna. Tetapi hidup yang tulus, hidup yang tidak memelihara dosa secara diam-diam. Hidup yang tidak menutupi kebusukan dengan topeng rohani. Pemazmur berkata ia hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Ini berarti ada usaha yang sadar dan konsisten untuk menjaga kekudusan. Ketulusan tidak terjadi secara otomatis. Ia adalah hasil dari tekad dan pertobatan setiap hari. Contoh kehidupan yang nyata. Mari kita bayangkan seorang ayah bernama Yusuf yang hidup di kota kecil. Setiap hari ia bekerja keras sebagai tukang bangunan. Pendapatannya tidak besar, tetapi ia selalu berkata jujur pada setiap pelanggan. Suatu hari ia mendapatkan tawaran untuk memanipulasi data agar mendapatkan proyek besar. Namun Yusuf menolak. Ia berkata, lebih baik makan roti kering dalam ketulusan, daripada makan daging hasil tipu daya. Keluarganya mungkin tidak kaya, tetapi rumah mereka penuh kedamaian. Anak-anaknya meniru teladannya, dan istrinya bersyukur karena suaminya memimpin dengan hati yang benar. Yusuf bukanlah tokoh besar, tetapi hidupnya menjadi terang bagi sekitarnya. Ketulusan menjadi kesaksian. Dunia ini lapar akan ketulusan. Terlalu banyak kepalsuan dan kemunafikan di sekeliling kita. Orang-orang ingin melihat apakah kekristenan benar-benar nyata. Dan mereka akan melihatnya bukan di dalam pidato atau khotbah, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Kristen yang hidup dengan tulus hati, yang memegang kebenaran meski tak ada yang melihat, akan menjadi kesaksian yang kuat. Yesus berkata bahwa terang tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi di tempat yang tinggi. Demikianlah hidup yang tak bercela akan memancarkan terang di tengah kegelapan. Inspirasi dari tokoh Alkitab, salah satu contoh paling jelas adalah kehidupan Daniel. Ia hidup di tengah istana Babel, tempat yang penuh tipu daya dan kelicikan. Namun para musuhnya tidak menemukan kesalahan dalam hidupnya.
Daniel adalah gambaran nyata dari seseorang yang hidup dengan tidak bercela. Ketika perintah untuk tidak berdoa kepada Allah dikeluarkan, Daniel tetap berdoa seperti biasa. Integritasnya tidak berubah karena tekanan, ia tidak berkompromi dengan dosa, bahkan ketika nyawanya terancam. Ia tetap tulus di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pemazmur bertanya, "Bilakah engkau datang kepadaku?" Ini bukan sekadar pertanyaan biasa, tetapi kerinduan akan hadirat Allah. Ketika seseorang hidup dalam ketulusan, maka ia akan selalu rindu perjumpaan dengan Tuhan. Ia tidak takut akan penghakiman, karena hatinya murni di hadapan Allah. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kepalsuan akan menghindar dari kehadiran Tuhan. Renungan ini mengajak kita semua untuk kembali memeriksa hati. Apakah kita siap menyambut kehadiran Tuhan dalam rumah kita? Ketulusan adalah bentuk iman. Hidup dengan tulus hati bukan hanya soal etika, tetapi juga soal iman. Orang yang tulus percaya bahwa Tuhan melihat setiap hal tersembunyi. Ia tidak hidup untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Allah. Iman yang sejati akan melahirkan kehidupan yang tak bercela. Orang yang hidup dalam ketulusan akan tetap melakukan kebaikan meski tidak ada yang melihatnya. Sebab ia percaya bahwa upah datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kisah inspiratif dari kehidupan nyata. Seorang wanita bernama Ibu Maria hidup sederhana di desa terpencil. Ia menjual sayur di pasar dan membesarkan 3 anak seorang diri setelah ditinggal suaminya. Meski sering kekurangan, ia tidak pernah menipu dalam jual beli. Banyak orang memuji kejujurannya. Suatu hari seorang pengusaha datang memborong dagangannya. Karena terkesan dengan kejujurannya, ia mengajak Ibu Maria mengelola warung sembako yang lebih besar. Tuhan memberkati Ibu Maria bukan karena kepandaiannya, tetapi karena hidupnya yang tulus. Ketulusan membawa berkat yang tidak disangka-sangka. Komitmen untuk menjaga ketulusan, kita semua dipanggil untuk berkomitmen menjaga hati. Bukan hanya di gereja, tetapi terutama di rumah. Disinilah ujian sejati ketulusan kita. Mari kita belajar untuk hidup dengan hati yang bersih. Mengampuni ketika disakiti, jujur ketika menggoda untuk menipu. Mengasihi meski tidak dibalas, hidup dengan tulus hati bukan hal mudah. Tetapi inilah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pentingnya ketulusan dalam zaman yang penuh kepalsuan. Kita hidup di zaman di mana kepalsuan seringkali dianggap hal yang wajar. Orang-orang lebih memperhatikan penampilan luar daripada hati yang bersih. Media sosial memperlihatkan citra yang dibangun dengan cermat, namun tidak selalu mencerminkan kenyataan. Ketulusan dianggap langka, dan bahkan terkadang menjadi bahan ejekan. Namun justru dalam zaman seperti inilah, hidup dengan tidak bercela menjadi terang yang bersinar lebih terang. Seperti lilin di tengah kegelapan, ketulusan hidup menjadi kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Pemazmur dalam Mazmur 101 ayat 2 mengajarkan bahwa integritas sejati tidak ditentukan oleh kondisi luar, tetapi oleh komitmen batin kepada Allah. Ketulusan adalah bentuk penyangkalan diri. Hidup dengan hati yang tak bercela menuntut kita untuk menyangkal diri. Ini bukan hanya menolak dosa, tetapi juga menyerahkan hak untuk membalas. Terkadang, kita disakiti oleh orang dekat, dan kita tergoda untuk membalas dengan cara dunia. Namun ketulusan memilih untuk tetap setia pada jalan Tuhan. Ini berarti mengasihi musuh, berkata benar meskipun rugi, dan berjalan lurus ketika yang lain memilih jalan bengkok. Penyangkalan diri ini tidak selalu terlihat oleh orang lain.
Namun Tuhan mencatat setiap niat dan setiap pengorbanan yang kita lakukan dalam ketulusan. Ketulusan menyentuh hati Tuhan. Ketulusan bukan hanya menyenangkan hati manusia, tetapi menyentuh hati Tuhan. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan menghargai hati yang murni lebih dari korban bakaran. Ketika Samuel hendak mengurapi raja di antara anak-anak Isai, Tuhan berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah sebabnya Daud dipilih meski ia hanyalah gembala muda. Bukan karena penampilannya, melainkan karena hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang tidak bercela adalah persembahan yang harum di hadapan Allah. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi ketulusan. Pengaruh ketulusan bagi keluarga, hidup dengan tulus hati di dalam rumah, bukan hanya mempengaruhi kita secara pribadi, tetapi juga menular kepada seluruh keluarga. Anak-anak belajar lebih banyak dari teladan kita daripada dari nasihat kita. Seorang ayah yang jujur dan konsisten akan membentuk karakter anaknya. Seorang ibu yang sabar dan rendah hati akan menanamkan nilai-nilai Kristiani yang kuat dalam hati anaknya. Ketika ketulusan menjadi budaya dalam rumah, maka rumah itu menjadi tempat pertumbuhan iman yang sehat. Suasana kasih, pengampunan, dan kejujuran akan memelihara relasi yang kuat antar anggota keluarga. Ketulusan dalam pelayanan, tidak sedikit orang melayani Tuhan, namun tanpa hati yang tulus. Pelayanan bisa menjadi panggung untuk mencari pujian. Namun Mazmur 101 ayat 2 menantang kita untuk memulai ketulusan bukan dari panggung pelayanan, tetapi dari rumah kita sendiri. Pelayan sejati adalah mereka yang hidup sama baiknya di tempat umum maupun di tempat tersembunyi. Mereka yang tidak berubah sikap saat tidak ada yang melihat. Ketulusan dalam pelayanan adalah fondasi dari pengurapan sejati. Tuhan tidak memakai bejana yang indah di luar, tetapi busuk di dalam. Tuhan mencari bejana yang bersih, meskipun sederhana. Ketulusan menjadi warisan rohani. Salah satu warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan bagi anak cucu bukanlah harta, tetapi ketulusan. Seorang kakek yang hidup benar akan dikenang bukan karena rumah atau tanah yang ia wariskan, tetapi karena hidupnya menjadi teladan. Banyak orang datang kepada Kristus bukan karena khotbah pendeta, tetapi karena keteladanan seorang ibu atau ayah yang hidup dalam kebenaran. Warisan rohani ini akan bertahan jauh lebih lama daripada semua kekayaan dunia. Anak-anak yang melihat ketulusan orang tuanya akan membawa nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka sendiri. Ketulusan dalam dunia kerja dan usaha. Ketulusan tidak hanya berlaku di lingkungan rumah atau gereja, tetapi juga harus nyata di tempat kerja dan dunia usaha. Banyak orang tergoda untuk berkompromi karena tekanan ekonomi. Namun orang yang hidup dengan hati yang tidak bercela akan tetap memilih jalur yang benar walau harus rugi secara materi. Contohnya seorang karyawan yang tidak mengubah angka laporan demi menyenangkan atasannya. Atau seorang pemilik toko yang tidak mencurangi timbangan hanya demi keuntungan sesaat. Ketulusan dalam dunia kerja seringkali menjadi ujian yang sangat berat. Namun Tuhan memperhatikan setiap keputusan yang kita ambil. Ia menghormati mereka yang memilih untuk hidup benar di tengah godaan dunia usaha yang licik dan penuh tekanan. Doa pemazmur sebagai cermin kehausan akan Tuhan. Kalimat "Bilakah engkau datang kepadaku" menunjukkan bahwa pemazmur rindu akan hadirat Allah. Orang yang hidup dengan tulus tidak akan merasa cukup hanya dengan ritual keagamaan. Ia akan merindukan persekutuan sejati dengan Tuhan. Doa menjadi bagian dari kesehariannya, bukan hanya saat ada masalah. Kerinduan seperti ini adalah tanda bahwa hatinya telah diisi oleh keinginan untuk menyenangkan Tuhan.
Dan hadirat Tuhan adalah hadiah terbesar bagi mereka yang menjaga hidupnya tetap bersih. Ketulusan membuat seseorang peka akan suara Roh Kudus, dan membuka jalur komunikasi yang intim dengan Sang Pencipta. Ketulusan dalam mengampuni. Salah satu bentuk tertinggi dari ketulusan adalah kemampuan untuk mengampuni. Mengampuni bukan hanya perkara bibir, tetapi harus keluar dari hati yang tulus. Terkadang kita berkata sudah memaafkan, tetapi masih menyimpan dendam dalam hati. Hidup yang tidak bercela berarti tidak menyimpan luka yang dipelihara dengan sengaja. Yesus mengajarkan agar kita mengampuni 70 kali 7 kali. Ini berarti pengampunan adalah gaya hidup, bukan karena orang lain layak menerimanya, tetapi karena Tuhan lebih dahulu telah mengampuni kita. Ketulusan dalam mengampuni akan membebaskan hati kita dari belenggu kepahitan. Ketulusan dalam mengakui kesalahan. Ketulusan juga tampak saat seseorang mau mengakui kesalahannya. Banyak orang merasa gengsi untuk meminta maaf, namun hati yang tidak bercela tidak takut mengakui kesalahan. Pemazmur Daud sendiri memberi contoh ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan. Ia tidak membela diri atau menyalahkan orang lain. Ia segera bertobat dan menuliskan mazmur pengakuan dosa yang menjadi inspirasi sepanjang zaman. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan hati yang berani berjalan dalam kebenaran. Buah ketulusan dalam komunitas. Ketika ketulusan menjadi budaya dalam sebuah komunitas, maka akan tercipta relasi yang sehat dan kuat. Tidak ada yang berpura-pura. Tidak ada yang menyimpan dendam dalam senyuman palsu. Setiap orang saling menegur dengan kasih dan menerima teguran dengan kerendahan hati. Komunitas yang dipenuhi oleh ketulusan akan menjadi tempat pertumbuhan yang subur bagi iman. Orang-orang baru yang datang akan merasakan kehangatan kasih Kristus bukan dari program atau dekorasi, tetapi dari hati yang tulus menyambut mereka. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita saling mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Ketulusan tidak akan sia-sia. Terkadang orang yang tulus dianggap bodoh. Mereka dicurangi, diremehkan, bahkan disingkirkan. Namun firman Tuhan menjanjikan bahwa orang yang hidup benar akan menerima upah dari Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa Tuhan melindungi orang yang tulus hati. Amsal mengatakan bahwa jalan orang benar akan menjadi semakin terang sampai rembang tengah hari. Ketulusan yang kita jaga hari ini mungkin tidak segera menghasilkan kemakmuran dunia, tetapi akan menuntun kita pada kedamaian batin, berkat rohani, dan perkenanan Tuhan yang kekal. Ketulusan dalam perspektif apologetik Kristen, ketulusan hati bukan hanya menjadi nilai moral pribadi, tetapi juga menjadi alat apologetik yang sangat kuat dalam kesaksian Kristen di tengah dunia yang skeptis. Banyak orang di luar iman Kristen mempertanyakan apakah iman kepada Kristus benar-benar membawa perubahan nyata dalam hidup seseorang. Apakah ajaran Yesus hanya sekadar doktrin atau benar-benar bisa diwujudkan dalam perilaku sehari-hari? Jawaban paling kuat untuk pertanyaan itu bukanlah argumen teologis, tetapi hidup yang tulus dan tak bercela. Ketika seorang Kristen menunjukkan kejujuran, kasih, pengampunan, dan integritas di tengah dunia yang penuh tipu daya, maka ia sedang memberikan jawaban apologetik yang tidak bisa dibantah. Ketulusan sebagai bukti kebenaran Injil. Injil tidak hanya diberitakan lewat mulut, tetapi juga melalui cara hidup. Ketika seseorang hidup dengan tulus, maka Injil menjadi nyata dalam tindakan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 bahwa semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus jika kita saling mengasihi.
Artinya, ketulusan kasih menjadi tanda pengenal iman kita. Dunia bisa berdebat tentang dogma, tetapi tidak bisa menyangkal kehidupan yang berubah. Dan perubahan hidup yang nyata, yang lahir dari hati yang diperbarui oleh Roh Kudus, adalah senjata apologetik yang lebih kuat daripada ribuan kata. Ketulusan melawan tuduhan munafik terhadap kekristenan. Salah satu tuduhan terbesar terhadap orang Kristen adalah kemunafikan. Banyak yang berkata bahwa orang Kristen hanya pandai berkhotbah, tetapi hidupnya tidak sesuai. Disinilah pentingnya ketulusan sebagai jawaban apologetik. Ketika orang Kristen hidup dengan hati yang murni, mereka sedang menghancurkan tuduhan itu. Mereka menjadi saksi bahwa iman mereka bukan topeng, tetapi kekuatan yang mentransformasi hati. Kehidupan yang jujur, konsisten, dan berkenan kepada Tuhan akan menjadi cermin kebenaran Injil yang tidak bisa dipalsukan. Ketulusan membungkam kritik dengan kekuatan kasih yang sejati. Apologetik lewat ketaatan dalam hal-hal kecil. Seringkali dunia memperhatikan bukan hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil dalam hidup kita. Apakah kita berkata jujur ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita membayar pajak dengan benar? Apakah kita memperlakukan tetangga dengan hormat, bahkan ketika mereka berbeda iman? Apakah kita tetap ramah saat diperlakukan tidak adil? Semua hal ini, meskipun tampak sederhana, adalah bentuk apologetik yang sangat ampuh. Ketulusan dalam ketaatan sehari-hari menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam hati kita, bukan hanya di lisan kita. Kesaksian sejarah gereja tentang ketulusan sebagai apologetik. Sejak zaman para rasul, ketulusan hidup orang percaya menjadi daya tarik yang luar biasa. Dalam masa penganiayaan, orang Kristen dikenal bukan karena kekuatan politik, tetapi karena kasih dan kehidupan yang tak bercela. Tertullianus, seorang penulis Kristen awal, mencatat bahwa para pengamat berkata, "Lihatlah bagaimana mereka saling mengasihi." Itulah yang membuat kekristenan bertumbuh dengan pesat, bahkan di tengah ancaman kematian. Bukan karena gereja memiliki kekuasaan, tetapi karena mereka memiliki ketulusan yang nyata. Dalam dunia yang penuh kekerasan, kasih yang tulus adalah kekuatan yang mengalahkan kebencian. Dan sampai hari ini, apologetik yang paling kuat tetaplah kehidupan yang mencerminkan Kristus secara nyata. Ketulusan adalah jalan menuju dialog. Apologetik bukan sekadar soal debat, tetapi juga soal membangun jembatan untuk dialog yang sehat. Orang-orang akan lebih terbuka untuk mendengarkan tentang Kristus jika mereka melihat ketulusan dalam hidup kita. Tidak ada orang yang tersentuh oleh kemarahan atau arogansi. Tetapi ketulusan hati, pengakuan akan kelemahan, dan komitmen untuk hidup benar akan melunakkan hati yang keras. Ketulusan membuka jalan bagi percakapan yang membangun, bukan pertikaian. Ketika kita hidup dengan hati yang tidak bercela, maka kita tidak hanya membela iman kita, tetapi juga mengundang orang lain untuk mengenal kasih Allah yang sejati. Penjelasan ekspositori dari Mazmur 101 ayat 2. Mari kita mendalami lebih dalam ayat ini secara ekspositori, yaitu dengan menggali makna kata demi kata dari teks Mazmur 101 ayat 2. Ayat ini berbunyi, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahku." Ayat ini terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki bobot makna yang sangat dalam. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Frasa ini menunjukkan komitmen pribadi yang kuat dari pemazmur. Kata memperhatikan dalam bahasa Ibrani menunjuk pada sebuah tindakan pengamatan aktif, penuh kehati-hatian,
dan penuh pertimbangan. Pemazmur tidak ingin hidupnya sekadar mengalir tanpa arah, melainkan diawasi dengan ketat oleh dirinya sendiri. Tujuannya jelas, yaitu hidup yang tidak bercela. Kata tidak bercela berasal dari kata Ibrani tamim, yang berarti utuh, sempurna, lengkap, tidak bercacat. Ini berbicara bukan hanya soal tidak bersalah dalam hukum, tetapi lebih kepada keutuhan moral dan spiritual yang bersumber dari hati yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bilakah engkau datang kepadaku? Pertanyaan ini menunjukkan kerinduan akan kehadiran Allah. Ini bukan pertanyaan retoris, tetapi ungkapan hati yang merindukan hadirat Tuhan. Pemazmur sadar bahwa untuk hidup tidak bercela, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kehadiran Allah adalah sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan yang kudus. Permintaan ini juga menunjukkan bahwa ketulusan hati bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan karya Roh Tuhan dalam hati yang terbuka. Tanpa kehadiran Tuhan, manusia tidak sanggup menjaga ketulusan dalam hidupnya. Aku hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahku. Bagian ini membawa kita kepada tempat paling pribadi dan tersembunyi dari kehidupan manusia, yaitu rumah. Pemazmur tidak berkata bahwa ia akan hidup benar di hadapan raja, imam, atau orang banyak. Ia berkata akan hidup dengan tulus hati di dalam rumahnya sendiri. Kata tulus hati atau dalam bahasa Ibrani disebut levav, menunjukkan kondisi batin yang murni, tidak bercabang, tidak munafik. Di dalam rumah, di mana tidak ada pengakuan atau penghargaan dari orang lain, disitulah ketulusan diuji. Hidup yang tidak bercela dimulai bukan dari mimbar atau ruang publik, tetapi dari kamar pribadi, meja makan, dan percakapan di antara anggota keluarga. Saintuktur Mazmur 101 secara umum. Jika kita melihat konteks pasal Mazmur 101 secara keseluruhan, maka kita menemukan bahwa ini adalah Mazmur kepemimpinan. Daud menulis ini sebagai deklarasi niatnya untuk memerintah dengan adil dan hidup kudus. Pasal ini bukan hanya pernyataan pribadi, tetapi komitmen seorang pemimpin yang ingin menegakkan kebenaran dalam pemerintahan dan dalam rumah tangganya. Ayat 2 menjadi pusat spiritual dari keseluruhan pasal. Disinilah letak sumber kekuatan dari kepemimpinannya, yaitu hidup pribadi yang dijaga dalam kekudusan dan ketulusan. Relevansi saintuktural terhadap hidup kita. Dalam kehidupan modern, kita pun dipanggil untuk menjadi pemimpin, entah sebagai kepala keluarga, pelayan jemaat, atau pribadi yang membawa pengaruh dalam masyarakat. Ayat ini menantang kita untuk memulai kepemimpinan bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kepemimpinan dimulai dari karakter, dan karakter dibentuk dalam ruang-ruang tersembunyi kehidupan, bukan di atas panggung. Mazmur 101 ayat 2 menjadi seruan untuk refleksi diri dan ajakan untuk memperbarui kehidupan dalam terang hadirat Tuhan. Ketulusan dalam perspektif teologi Kristen. Dalam teologi Kristen, kehidupan yang tidak bercela dan hati yang tulus tidak hanya dipandang sebagai standar etika, tetapi sebagai respons rohaniah terhadap kasih karunia Allah. Mazmur 101 ayat 2 menjadi gambaran bagaimana manusia yang telah mengalami kasih Tuhan akan terdorong untuk hidup dalam kekudusan dan integritas. Teologi moral Kristen memandang bahwa hidup benar bukanlah syarat untuk mendapatkan kasih Tuhan, melainkan buah dari relasi yang telah terjalin dengan Tuhan yang kudus. Artinya, ketulusan bukan usaha untuk menyelamatkan diri, tetapi bukti dari hidup yang telah diselamatkan. Manusia baru dalam Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dijelaskan bahwa orang percaya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Efesus pasal 4 ayat 24 berkata,
dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketulusan hati adalah bagian dari natur baru itu. Mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus seharusnya mencerminkan tabiat Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Mazmur 101 ayat 2 menjadi bentuk praktis dari bagaimana manusia baru itu menjalani kehidupannya, bukan dengan kepalsuan, tetapi dengan kehidupan yang tulus, murni, dan takut akan Tuhan. Ketulusan sebagai panggilan kekudusan. Teologi Kristen menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk hidup kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 tertulis, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Hidup kudus tidak hanya terlihat dari ritual ibadah, tetapi juga dari bagaimana seseorang menjaga sikap dan integritas di rumah dan kehidupan pribadi. Mazmur 101 ayat 2 selaras dengan panggilan ini, yaitu hidup tak bercela sebagai wujud hormat kepada kekudusan Tuhan. Ketulusan adalah salah satu ekspresi nyata dari kekudusan yang dihidupi. Ketulusan berakar dari anugerah, bukan kekuatan sendiri. Salah satu prinsip mendasar dalam teologi Kristen adalah sola gratia, bahwa keselamatan dan kekuatan hidup benar berasal dari anugerah Allah semata. Manusia tidak mampu hidup benar dengan kekuatannya sendiri. Ketika pemazmur bertanya, "Bilakah engkau datang kepadaku?" itu adalah pengakuan bahwa ia membutuhkan Tuhan. Artinya, ketulusan yang sejati bukan hasil disiplin moral manusia semata, tetapi buah dari relasi dengan Allah yang hidup. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya untuk menginsafkan, membentuk, dan memperkuat agar bisa hidup dengan hati yang tidak bercela. Persekutuan dengan Allah melahirkan hati yang tulus. Dalam Yohanes pasal 15, Yesus mengajar bahwa hanya dengan tinggal di dalam Dia, maka seseorang dapat berbuah. Hidup yang tulus, jujur, dan tak bercela adalah buah dari persekutuan dengan Kristus. Ketika seseorang terus-menerus bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman dan doa, maka karakter Kristus akan terpancar dalam kehidupannya. Mazmur 101 ayat 2 menekankan kedekatan dengan Allah sebagai dasar untuk hidup benar. Itu sebabnya pemazmur tidak hanya berkata tentang niatnya hidup benar, tetapi juga menunjukkan kerinduannya akan kehadiran Tuhan. Hanya melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, seseorang dapat hidup setia dan murni di tengah dunia yang cemar. Ketulusan sebagai bukti keselamatan. Teologi Kristen juga mengajarkan bahwa buah kehidupan adalah bukti nyata dari keselamatan yang sejati. Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 20 bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ketulusan, kejujuran, dan hati yang tidak bercela menjadi indikator bahwa seseorang telah mengalami kelahiran baru. Mazmur 101 ayat 2 bukanlah syarat keselamatan, tetapi hasil dari hidup yang sudah diselamatkan. Orang yang telah lahir baru tidak bisa nyaman hidup dalam kemunafikan. Ia akan terus-menerus diarahkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Ketulusan dalam pandangan filsafat Kristen. Dalam filsafat Kristen, ketulusan adalah bagian dari konsep ontologis tentang keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia sejati, menurut pemikiran filsafat Kristen, adalah manusia yang hidup dalam integritas, keselarasan antara batin dan tindakan, antara apa yang diyakini dan apa yang dijalani. Mazmur 101 ayat 2 mengungkapkan kerinduan manusia untuk kembali kepada desain aslinya, yaitu hidup dengan hati yang tidak bercela. Ketika pemazmur berkata bahwa ia hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahnya,
itu mencerminkan pencarian akan keotentikan eksistensi manusia. Manusia yang sejati adalah manusia yang tidak memakai topeng, yang hidup dalam kebenaran sebagaimana dirinya telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Kebenaran sebagai dasar kehidupan tulus. Filsafat Kristen menyatakan bahwa kebenaran bukan hanya ide abstrak, melainkan pribadi, yaitu Allah sendiri. Yesus menyatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup." Ketulusan dalam hidup, menurut filsafat Kristen, hanya mungkin jika seseorang hidup dalam relasi yang benar dengan sumber kebenaran itu sendiri. Hidup tidak bercela bukan hanya tentang etika moral, tetapi tentang keterhubungan yang mendalam dengan kebenaran ilahi. Dalam kerangka ini, ketulusan bukan hanya soal kejujuran, tetapi tentang keutuhan eksistensi, yakni hidup yang utuh dan selaras antara pikiran, hati, dan perbuatan. Manusia tulus adalah manusia yang autentik. Filsafat modern sering berbicara tentang keotentikan. Namun dalam filsafat Kristen, keotentikan bukan berarti hidup menurut kehendak diri sendiri, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Pencipta. Mazmur 101 ayat 2 mencerminkan hidup yang autentik karena pemazmur tidak mencari pembenaran dari manusia, tetapi hidup dalam terang hadirat Allah. Hidup yang tulus adalah hidup yang menyadari bahwa seluruh keberadaan ini terbuka di hadapan Tuhan, dan oleh sebab itu, tidak ada ruang untuk kepalsuan. Keotentikan Kristen adalah kesadaran bahwa hidup ini adalah penata layanan dari Allah dan bahwa setiap pilihan harus mencerminkan kehendak-Nya. Kehendak bebas dan ketulusan moral. Filsafat Kristen memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan kehendak bebas. Namun kehendak bebas ini bukan untuk kebebasan tanpa arah, melainkan untuk memilih hidup yang berkenan kepada Allah. Ketulusan adalah hasil dari kehendak bebas yang diarahkan kepada kebaikan yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Dalam konteks Mazmur 101 ayat 2, pemazmur menggunakan kehendak bebasnya untuk memperhatikan hidup yang tidak bercela. Pilihan untuk hidup benar adalah pilihan sadar yang keluar dari kehendak yang diperbaharui oleh hikmat ilahi. Inilah bentuk puncak dari kebebasan menurut filsafat Kristen, yaitu kebebasan untuk melakukan apa yang benar, bukan sekadar apa yang diinginkan. Tanggung jawab eksistensial di hadapan Allah. Mazmur 101 ayat 2 juga mencerminkan kesadaran eksistensial manusia bahwa ia hidup di hadapan Allah. Frasa "bilakah engkau datang kepadaku" menunjukkan kesadaran bahwa hidup ini tidak terlepas dari relasi dengan Yang Maha Kudus. Filsafat Kristen menyebut ini sebagai coram Deo, yakni kesadaran bahwa seluruh kehidupan berlangsung di hadapan Allah. Kesadaran ini melahirkan tanggung jawab moral yang mendalam. Manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama, tetapi pertama-tama kepada Pencipta. Ketulusan, dalam hal ini, menjadi bentuk konkret dari hidup yang bertanggung jawab secara eksistensial di bawah sorotan kasih dan kekudusan Allah. Keselarasan antara etika, estetika, dan spiritualitas. Filsafat Kristen juga menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai etika, keindahan batin, dan kehidupan rohani. Hidup yang tidak bercela bukan hanya benar secara etis, tetapi juga indah secara batiniah, dan memuliakan Allah secara spiritual. Mazmur 101 ayat 2 mengajarkan bahwa kehidupan yang dijalani dengan tulus hati bukan hanya berkenan di mata Tuhan, tetapi juga menjadi kehidupan yang harmoni dengan kodrat ciptaan. Manusia yang hidup dengan tulus hati akan menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan keteraturan dalam lingkungan sekitarnya. Dan dalam filsafat Kristen,
Inilah refleksi dari kerajaan Allah yang sedang digenapi di dalam dan melalui kehidupan umat-Nya. Hidup dengan hati tak bercela, keberanian untuk hidup dalam ketulusan. Ketika seseorang memilih untuk hidup dengan hati yang tidak bercela, maka ia sedang memilih jalan yang sempit tetapi mulia. Jalan yang sempit ini bukanlah jalan yang ramai dilalui banyak orang. Namun jalan ini membawa kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Ketulusan tidak akan selalu membuat kita diterima oleh semua orang, tetapi akan membuat kita diterima oleh Tuhan. Dan itu jauh lebih penting dari segala bentuk penerimaan manusia. Dalam Mazmur 101 ayat 2, Daud tidak berbicara tentang pengakuan dari rakyatnya sebagai raja, tetapi tentang bagaimana ia ingin hidup di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita semua. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Allah. Jika kita berani memilih hidup yang tidak bercela, maka kita sedang memilih untuk berjalan dalam terang, bukan dalam bayang-bayang kepalsuan. Tantangan ketulusan di dunia modern, dunia saat ini memuja citra. Banyak orang berlomba tampil sempurna, padahal di balik itu ada hati yang tidak damai. Ketulusan menjadi barang langka karena dunia mengajarkan bahwa pencitraan lebih penting daripada kejujuran. Namun bagi orang percaya, hal ini seharusnya tidak berlaku. Kita tidak hidup berdasarkan apa kata dunia, tetapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ketika dunia berkata, "Selamatkan dirimu dengan kebohongan kecil," firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 25 berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Ketulusan tidak hanya soal tidak berbohong, tetapi tentang keselarasan antara perkataan dan kehidupan. Orang yang tulus tidak memiliki dua wajah, ia adalah orang yang bisa dipercaya, bahkan ketika tidak ada yang mengawasinya. Tuhan melihat hati yang dalam. Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Ayat ini menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga menilai motivasi di balik tindakan itu. Itulah sebabnya hidup dengan hati yang tak bercela bukan hanya soal apa yang tampak di luar, tetapi apa yang tersembunyi di dalam. Orang yang hidup dengan hati yang tidak bercela akan menjaga pikirannya dari kebencian, menjaga mulutnya dari fitnah, menjaga tangannya dari ketidakjujuran, dan menjaga langkah kakinya dari jalan yang menyesatkan. Ketulusan hati adalah bentuk kasih kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata bagi Allah. Peran Roh Kudus dalam menjaga ketulusan, hidup dengan hati tak bercela bukanlah hasil usaha manusia semata. Dalam teologi Kristen, kita percaya bahwa hanya melalui pertolongan Roh Kudus, kita dapat hidup dalam kebenaran. Roma pasal 8 ayat 14 berkata, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Artinya, mereka yang hidup dalam ketulusan adalah mereka yang tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Setiap kali kita jatuh, Roh Kudus menginsafkan kita. Setiap kali kita ingin menyerah, Roh Kudus menguatkan kita. Dan setiap kali kita berada dalam dilema moral, Roh Kudus membisikkan suara kebenaran yang membimbing kita agar tetap berjalan di jalur yang benar. Itulah sebabnya kita harus senantiasa membuka hati kepada pimpinan Roh Kudus agar ketulusan itu tetap terjaga. Ketulusan adalah gaya hidup, bukan sekadar keputusan. Hidup dengan hati tak bercela bukan hanya keputusan sesaat, tetapi gaya hidup yang dijalani setiap hari. Ini bukan soal 1-2 tindakan baik, tetapi pola hidup yang konsisten dan berkelanjutan.
Seorang yang tulus akan menunjukkan ketekunan dalam hal-hal kecil. Seperti tidak mengambil barang yang bukan miliknya meski tidak ada yang melihat. Tidak melebih-lebihkan fakta untuk keuntungan pribadi. Tidak mencari muka di hadapan atasan sambil menjatuhkan rekan kerjanya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45, Yesus berkata, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik." Ketulusan yang sejati bersumber dari hati yang baik. Dan hati yang baik adalah hati yang telah disentuh oleh anugerah Allah. Karena itu, kita perlu terus menjaga relasi pribadi dengan Tuhan, agar gaya hidup tulus itu terus dibentuk dan diperbarui setiap hari. Ketulusan dalam keluarga sebagai dasar relasi yang sehat. Salah satu tempat utama di mana ketulusan diuji dan dibuktikan adalah dalam keluarga. Mazmur 101 ayat 2 menekankan secara langsung, "Aku hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahku." Rumah adalah tempat di mana kita paling dikenal apa adanya. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Apa yang kita lakukan di rumah menunjukkan karakter sejati kita. Jika kita tidak bisa hidup tulus di hadapan pasangan, anak, atau orang tua kita, maka kita tidak sedang hidup dengan hati yang tidak bercela. Ketulusan dalam keluarga menciptakan relasi yang sehat. Anak-anak tumbuh dengan rasa aman ketika mereka tahu bahwa orang tua mereka konsisten antara kata dan tindakan. Pasangan hidup akan merasa dihargai ketika pasangannya jujur dan tidak menyembunyikan hal-hal penting. Dalam ketulusan, kepercayaan dibangun, dan dalam kepercayaan, kasih berkembang. Rumah yang penuh ketulusan akan menjadi tempat pertumbuhan iman yang subur dan kuat. Ketulusan dalam menghadapi tekanan hidup. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa untuk bertahan dalam tekanan ekonomi dan sosial, mereka harus mengorbankan ketulusan. Namun Alkitab mengajarkan sebaliknya. Dalam Amsal pasal 20 ayat 7 tertulis, "Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya." Ayat ini menunjukkan bahwa ketulusan tidak hanya menjaga kita hari ini, tetapi juga memberkati generasi sesudah kita. Saat kita jujur dalam bisnis, meski keuntungan terlihat kecil, Tuhan menyediakan berkat yang jauh lebih besar. Saat kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan yang menjadi pembela kita. Ketulusan bukan jalan pintas, ia adalah jalan panjang, tetapi penuh dengan penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Banyak orang yang bertahan hidup dengan kepalsuan, namun tidak memiliki damai. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan hati tak bercela, akan tidur dengan tenang karena hati nurani mereka damai. Kisah seorang pengusaha yang tulus. Ada seorang pria Kristen bernama Pak Andi yang membuka toko bahan bangunan di sebuah kota kecil. Ia dikenal sangat jujur dalam menakar barang. Ia tidak pernah mengambil keuntungan lebih, dan selalu mengembalikan uang kembalian walau hanya Rp100. Teman-temannya sering mengejeknya karena cara berdagangnya dianggap terlalu polos. Namun tahun demi tahun berlalu, toko Pak Andi tetap dipercaya pelanggan, bahkan ketika toko-toko lain gulung tikar. Orang-orang datang bukan hanya karena harga, tetapi karena mereka percaya pada ketulusannya. Pak Andi tidak pernah mempromosikan dirinya, tetapi hidupnya mempromosikan imannya. Ketulusan menjadi kesaksian nyata bahwa iman kepada Kristus tidak hanya berlaku di gereja, tetapi juga di pasar dan tempat usaha. Ketulusan membawa kuasa doa yang murni. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah bahwa ketulusan sangat berkaitan dengan kekuatan doa. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya."
Orang yang hidup dengan hati tidak bercela memiliki hubungan yang murni dengan Tuhan. Ia tidak berdoa untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tidak membawa motivasi tersembunyi dalam doanya. Ia tidak mencari wajah Tuhan karena krisis semata, tetapi karena kasih dan kerinduan. Doa dari orang seperti ini penuh kuasa, bukan karena panjangnya kata-kata, tetapi karena kemurnian hati yang mengucapkannya. Hati yang tulus menjadi tempat Roh Kudus berdiam dan mengalirkan kuasa dalam setiap perkataan dan permohonan. Mendidik generasi baru dengan ketulusan, dalam zaman di mana anak-anak dan remaja terpapar banyak pengaruh negatif, ketulusan adalah fondasi penting dalam pendidikan rohani mereka. Generasi muda akan melihat apa yang dilakukan lebih daripada apa yang dikatakan. Jika mereka melihat kita hidup dalam kepalsuan, maka pengajaran kita akan kehilangan makna. Namun jika mereka melihat keteladanan hidup yang tulus, maka mereka akan belajar untuk berjalan dalam terang kebenaran. Ketulusan juga harus diajarkan sejak dini. Anak-anak perlu tahu bahwa berkata jujur itu lebih penting dari terlihat baik. Bahwa meminta maaf itu lebih berharga dari menyelamatkan gengsi. Bahwa integritas lebih mulia daripada popularitas. Dan pengajaran ini hanya akan efektif jika orang tua dan guru hidup terlebih dahulu dengan hati yang tak bercela. Ketulusan bukan hanya nilai, tetapi warisan, dan warisan itu akan membentuk masa depan bangsa dan gereja. Ketulusan sebagai tanggapan terhadap tuduhan dunia. Dalam ranah apologetik, kita menyadari bahwa dunia sering kali menuduh orang Kristen sebagai orang yang munafik. Tuduhan itu muncul karena tidak sedikit yang mengaku percaya, tetapi tidak menunjukkan hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Karena itulah, hidup dengan hati tak bercela menjadi bentuk pembelaan iman yang nyata. Ketika seorang percaya hidup dalam ketulusan, ia sedang menjawab tuduhan itu tanpa kata-kata, tetapi melalui perbuatannya. Ketulusan menjadi bahasa universal yang dimengerti oleh orang percaya maupun tidak percaya. Orang di luar gereja mungkin tidak memahami doktrin keselamatan atau istilah teologis. Namun mereka bisa melihat dan merasakan apakah seseorang hidup dalam kebenaran atau tidak. Dalam hal ini, ketulusan menjadi alat apologetik yang efektif, karena ia menjawab pertanyaan terdalam dari hati manusia. Yaitu, apakah iman ini nyata atau sekadar bungkus? Dan jawabannya terlihat dari kehidupan yang dijalani dengan hati yang tak bercela. Ketulusan membuktikan Injil itu mengubahkan. Salah satu pilar utama dari apologetik Kristen adalah bahwa Injil mengubah hidup. Bukan sekadar memberikan pengharapan setelah kematian, tetapi juga mempengaruhi cara hidup sekarang. Ketika orang Kristen hidup dengan tulus, ia sedang menunjukkan bahwa Injil bukan teori kosong. Ia menjadi bukti bahwa Roh Kudus masih bekerja di dunia ini. Bahwa kasih Allah benar-benar sanggup mengubah manusia berdosa menjadi pribadi yang baru. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Hidup yang tidak bercela membuktikan bahwa pembaharuan itu nyata. Apologetik bukan hanya mempertahankan iman dari serangan luar, tetapi juga membuktikan kekuatan iman itu dari dalam hidup kita sendiri. Ketika integritas kita terlihat, maka Injil terlihat bersama kita. Membungkam kritik dengan keteladanan, banyak kritikus kekristenan menganggap bahwa iman kita tidak relevan, atau bahkan berbahaya, karena dianggap menekan kebebasan atau menolak pemikiran logis. Namun kehidupan yang tulus membungkam semua tuduhan itu. Ketika seorang Kristen menjadi pribadi yang adil, jujur, mengasihi sesama tanpa pamrih, dan sabar menghadapi fitnah,
maka orang yang paling keras hatinya pun akan terdiam. Sejarah gereja menunjukkan bahwa banyak orang bertobat bukan karena debat, tetapi karena melihat kehidupan orang percaya yang berbeda. Seorang apolog Kristen ternama pernah berkata, "Dunia tidak perlu lebih banyak teori Kristen, tetapi lebih banyak bukti Kristen." Dan salah satu bukti yang paling kuat adalah hidup yang tak bercela. Ketika kita menolak menyuap, ketika kita berkata tidak kepada korupsi, ketika kita tetap mengasihi orang yang menghina iman kita, maka kita sedang memberitakan Kristus dengan cara yang tidak bisa dibantah. Apologetik dan kepercayaan yang bertumbuh, hidup dengan ketulusan juga menjadi jembatan bagi kepercayaan orang luar terhadap isi Alkitab. Banyak yang ragu pada firman Tuhan karena mereka belum melihat contoh nyatanya. Namun jika mereka melihat kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kitab suci, maka mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan Injil. Kehidupan yang tak bercela membuka pintu diskusi, karena ia menunjukkan bahwa iman kita bukan hanya teoritis, tetapi transformatif. Ketulusan menghilangkan kesan bahwa kekristenan adalah agama yang hanya bicara, tetapi tidak bertindak. Sebaliknya, dengan hidup benar, kita menunjukkan bahwa iman Kristen adalah tentang relasi yang hidup dengan Allah yang kudus. Dan dari relasi itu, mengalir gaya hidup yang membawa damai, keadilan, dan kasih yang sejati. Ketulusan sebagai bentuk penginjilan diam-diam. Apologetik tidak selalu harus berwujud argumen yang logis atau kutipan dari buku rohani. Kadang, hidup seseorang yang penuh ketulusan lebih kuat daripada 1000 buku. Orang yang hidup dengan hati tak bercela menjadi seperti surat terbuka yang dibaca semua orang, seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka, dan ketulusan adalah tinta yang menuliskan pesan Injil kepada dunia. Tanpa perlu berdebat, kita sedang membawa banyak orang kepada pengenalan akan Kristus, hanya melalui kesederhanaan dan ketulusan hidup sehari-hari. Penjelasan ekspositori lanjutan dari Mazmur 101 ayat 2. Mazmur 101 ayat 2 berkata, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahku." Ayat ini secara ekspositori terdiri dari 3 unsur utama yang dapat dikembangkan untuk memahami kedalaman pesan rohaninya. Frasa pertama, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela." Kata memperhatikan dalam bahasa aslinya mengandung makna yang dalam. Bukan sekadar melihat atau mengetahui, tetapi menunjukkan sikap hati yang sadar, aktif, dan disengaja dalam mengamati dan mengevaluasi. Artinya, Daud memiliki tekad yang kuat untuk memelihara hidup yang suci dan tidak bercela. Ia tidak membiarkan hidupnya dijalani tanpa pengawasan rohani. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk tidak bersikap pasif dalam kehidupan spiritual, melainkan secara aktif menjaga kekudusan pribadi. Kata hidup yang tidak bercela berasal dari kata yang menggambarkan kesempurnaan moral dan integritas. Dalam konteks Perjanjian Lama, hidup yang tidak bercela tidak berbicara tentang kesempurnaan tanpa dosa, tetapi tentang hati yang murni, berserah, dan tidak menyimpan niat jahat. Hidup seperti inilah yang menjadi kesukaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, Nuh disebut sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia hidup bergaul dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa hidup yang tidak bercela bukan hanya cita-cita, tetapi sesuatu yang bisa dicapai dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Frasa kedua, "Bilakah engkau datang kepadaku?" Pertanyaan ini bukan menunjukkan keraguan, melainkan kerinduan.
Dalam pengertian ekspositori, kalimat ini adalah seruan hati yang rindu akan kehadiran Allah. Daud tahu bahwa segala usaha menjaga hati yang tidak bercela akan sia-sia tanpa penyertaan Allah. Ia sadar bahwa hidup benar hanya dapat dijalani jika Tuhan turut campur tangan di dalam hidupnya. Kehadiran Tuhan adalah kekuatan untuk hidup kudus. Kata datang di sini menunjukkan keintiman, bukan hanya Tuhan yang mengawasi dari jauh, tetapi Tuhan yang hadir dan berjalan bersama. Dalam konteks teologis, ini merujuk pada gaya hidup yang mengundang hadirat Tuhan setiap saat. Hidup tak bercela bukan hanya soal peraturan, tetapi tentang berjalan bersama Tuhan. Kehadiran Allah adalah motivasi dan kekuatan bagi setiap orang percaya untuk tetap setia di tengah pencobaan. Frasa ketiga, aku hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahku. Inilah inti dari seluruh ayat ini. Pemazmur tidak berbicara tentang perilaku publik, tetapi perilaku di dalam rumah. Hidup dengan tulus hati berarti tidak memakai topeng. Hati yang tulus adalah hati yang apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Dan rumah adalah tempat ujian paling jujur dari ketulusan itu. Karena di rumah, kita hidup tanpa pencitraan. Di rumah, anak istri atau suami melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Kata tulus hati di sini menggambarkan sebuah integritas moral dan rohani yang berasal dari kedalaman batin yang tidak bercabang. Hati yang murni tidak memiliki niat tersembunyi. Dan dalam kehidupan domestik, nilai ini sangat penting karena menjadi fondasi dari relasi yang sehat dan harmonis. Mazmur 101 ayat 2 secara struktur menunjukkan bahwa hidup yang tidak bercela harus diperhatikan secara aktif, hanya mungkin dijalani dalam kehadiran Allah, dan harus dimulai dari kehidupan rumah tangga. Urutan ini penting, ia dimulai dari kesadaran pribadi, diikuti oleh kerinduan akan penyertaan Tuhan, lalu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang paling nyata, yaitu dalam rumah kita sendiri. Keteguhan komitmen dalam 3 dimensi hidup. Secara ekspositori, ayat ini menyentuh 3 dimensi penting dari kehidupan Kristen. Pertama adalah dimensi moral, yaitu menjaga hidup yang tidak bercela. Kedua adalah dimensi spiritual, yaitu kerinduan akan perjumpaan dan penyertaan Tuhan. Ketiga adalah dimensi praktis, yaitu menerapkan ketulusan dalam relasi terdekat, yakni keluarga. Jika ketiga hal ini dijalani dengan sungguh-sungguh, maka seseorang tidak hanya akan bertumbuh secara rohani, tetapi juga akan menjadi berkat yang nyata bagi sekitarnya. Mazmur 101 ayat 2 adalah deklarasi iman dan tekad seorang raja yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat ini dapat menjadi cermin bagi setiap orang percaya hari ini. Bukan untuk dinilai oleh orang lain, tetapi untuk menguji diri sendiri di hadapan Allah. Ketulusan dalam perspektif filsafat Kristen, kehidupan tak bercela sebagai keaslian eksistensi manusia. Dalam filsafat Kristen, eksistensi manusia tidak dapat dipisahkan dari hakikat moral dan rohani yang melekat sejak penciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan oleh karena itu, memiliki kapasitas dan panggilan untuk hidup dalam kebenaran, kesetiaan, dan kemurnian hati. Ketulusan dalam Mazmur 101 ayat 2 bukan hanya nilai perilaku, tetapi ekspresi dari eksistensi manusia yang sejati sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Ketika Daud berkata bahwa ia hendak hidup dengan tulus hati di dalam rumahnya, itu menunjukkan bahwa dirinya sedang mengejar eksistensi yang otentik, bukan yang artifisial. Filsafat Kristen menyatakan bahwa menjadi manusia yang sejati berarti hidup sesuai dengan kebenaran Allah dan tidak terjebak dalam konstruksi kepalsuan. Ketulusan dan dignitas manusia.
Setiap manusia memiliki kehormatan atau martabat, yang dalam filsafat Kristen disebut sebagai dignity, karena diciptakan oleh Tuhan. Martabat ini tidak ditentukan oleh status sosial, prestasi, atau pengakuan dari manusia lain. Martabat manusia diperkuat dan dinyatakan ketika ia hidup dalam ketulusan, sebab disitulah terjadi kesesuaian antara hati, pikiran, dan tindakan. Ketika seseorang hidup dalam kepalsuan, ia sedang menyangkal martabatnya sendiri. Namun ketika seseorang hidup dengan hati tak bercela, ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya berjalan dalam kehendak Sang Khalik, yaitu hidup sebagai ciptaan yang luhur dan jujur. Kebebasan dan pilihan untuk tulus. Filsafat Kristen menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, tetapi kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa arah. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih yang baik dan benar karena kasih kepada Tuhan. Ketulusan bukan muncul karena paksaan eksternal, tetapi karena pilihan sadar yang lahir dari dalam. Daud memilih untuk memperhatikan hidup yang tidak bercela, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kerinduan akan kehadiran Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketulusan adalah tindakan bebas yang diarahkan oleh kasih dan pengenalan akan Allah. Dan dalam filsafat Kristen, inilah bentuk tertinggi dari kebebasan, yaitu kehendak yang selaras dengan kehendak ilahi. Ketulusan sebagai jalan menuju keutuhan jiwa. Salah satu krisis terbesar manusia modern adalah keterpecahan batin. Banyak orang hidup dalam konflik antara apa yang mereka tahu benar dan apa yang mereka lakukan. Filsafat Kristen mengajarkan bahwa manusia hanya akan menemukan damai dan keutuhan jiwa ketika ia hidup dalam integritas. Ketika apa yang ia yakini, ia ucapkan, dan apa yang ia ucapkan, ia lakukan. Ketulusan adalah bentuk keutuhan itu. Daud tidak hanya berkata bahwa ia hendak hidup benar di hadapan publik, tetapi juga di rumahnya. Itulah wujud keseimbangan batin dan kejujuran spiritual yang membawa keutuhan jiwa. Ketulusan menghapus beban kepura-puraan dan membebaskan manusia untuk hidup dalam kejujuran yang membangun dan memuliakan Allah. Etika ketulusan sebagai nilai universal. Meskipun dunia modern seringkali mendorong hidup dalam pencitraan, namun dalam hati terdalam setiap manusia ada kerinduan akan keaslian. Filsafat Kristen melihat bahwa hukum moral Allah telah ditanamkan dalam hati manusia, sehingga bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan pun akan mengakui nilai luhur dari ketulusan. Inilah sebabnya, ketika seorang Kristen hidup tulus, ia tidak hanya sedang menaati hukum Tuhan, tetapi juga sedang menyentuh inti nurani manusia lain. Hidup dengan hati tak bercela bukan hanya bersifat pribadi, tetapi berdampak secara universal. Ia membangun jembatan komunikasi lintas budaya, keyakinan, dan pandangan hidup. Dan dalam hal ini, ketulusan menjadi bagian dari misi filsafat Kristen untuk menghadirkan terang Kristus dalam dunia yang gelap oleh kepalsuan dan kebohongan. Ketulusan dan realitas keberadaan di hadapan Allah. Dalam pandangan filsafat Kristen, realitas tertinggi bukanlah dunia fisik, tetapi keberadaan manusia di hadapan Allah. Semua tindakan manusia terjadi di bawah sorotan ilahi, atau dalam istilah klasik, coram Deo, di hadapan Tuhan. Karena itu, hidup yang tak bercela bukan soal reputasi, tetapi soal relasi. Ketulusan bukanlah untuk dilihat manusia, melainkan untuk berkenan kepada Tuhan. Ketika Daud bertanya, "Bilakah engkau datang kepadaku?" ia sedang mengakui bahwa hidupnya bergantung pada kehadiran Tuhan. Filsafat Kristen menekankan bahwa keberadaan manusia tidak lengkap tanpa hadirat Allah.
Ketulusan adalah bentuk pengakuan akan ketergantungan eksistensial itu. Ia adalah respons etis terhadap fakta bahwa hidup kita sepenuhnya berada di bawah otoritas dan pengawasan Allah yang kudus. Ketulusan menjadi warisan yang bernilai kekal. Dalam dunia yang terus berubah, banyak hal yang kehilangan nilainya. Namun ketulusan tetap menjadi nilai yang kekal dan tidak pernah usang. Harta, jabatan, dan popularitas dapat hilang sekejap. Namun warisan ketulusan akan terus hidup dan berbuah dalam kehidupan orang lain. Seorang ayah yang hidup dengan hati tak bercela akan meninggalkan jejak iman yang dalam bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang memelihara ketulusan dalam kelembutan dan kasih akan menjadi fondasi yang kuat bagi keluarganya. Dan seorang pemimpin yang hidup dalam ketulusan akan menciptakan lingkungan yang sehat, jujur, dan adil. Mazmur 101 ayat 2 adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadikan ketulusan bukan sekadar ideal, tetapi gaya hidup. Hidup dengan hati yang tidak bercela bukanlah utopia. Ia adalah kenyataan yang dapat dijalani oleh setiap orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Ketika kita menjadikan ketulusan sebagai prinsip hidup, maka hidup kita akan menjadi terang bagi dunia yang penuh kepalsuan. Dan melalui ketulusan, nama Tuhan akan dimuliakan, bukan hanya oleh kata-kata kita, tetapi oleh seluruh hidup kita. Penutup renungan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar bahwa hidup dengan hati tak bercela bukanlah hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia rindu melihat ketulusan dari hati kita. Ia tidak mencari kemegahan, tetapi mencari kehidupan yang murni, jujur, dan sesuai dengan kebenarannya. Biarlah kita semua terus memperhatikan hidup kita setiap hari, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menjaga hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan semoga dalam setiap langkah, kita tetap setia, tetap tulus, dan tetap berkenan di hadapan-Nya. Kalimat semangat dan motivasi. Jika hari ini engkau merasa lelah karena tetap hidup dalam ketulusan di tengah dunia yang tidak adil, jangan menyerah. Tuhan melihat setiap air matamu, setiap pilihan jujurmu, dan setiap tekadmu untuk tetap berjalan dalam terang. Ketika engkau memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau sedang memuliakan Allah. Ketika engkau tetap berkata benar meski tidak ada yang mendengar, engkau sedang menulis kesaksian di hadapan surga. Jangan takut untuk hidup dengan hati yang tak bercela. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tulus. Ia akan menyertaimu, memberkatimu, dan mengangkat hidupmu menjadi bukti nyata bahwa terang Kristus masih menyala dalam dunia ini. Tetap setia, tetap jujur, tetap tulus, karena hati yang tak bercela adalah harta yang tidak ternilai di hadapan Allah. Penutup renungan, siang ini kita telah merenungkan pentingnya hidup dengan hati yang tidak bercela. Bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi terutama di hadapan Tuhan. Ketulusan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan sejati yang memampukan kita hidup dalam terang. Tuhan memanggil kita untuk menjaga hati, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalimat motivasi, tetaplah setia dalam perkara kecil, karena Tuhan melihat dan tidak melupakan jerih lelahmu. Jangan menyerah dalam menghadapi godaan hidup. Ketika engkau memilih hidup yang jujur dan tulus, Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Walau dunia menertawakan integritasmu, langit bersorak karena kesetiaanmu. Teruslah melangkah dengan hati yang benar, karena Tuhanlah pembela orang-orang tulus. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian,
Mari kita tutup renungan siang hari ini dengan doa dan permohonan kita. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan siang ini. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan dan meneguhkan kami dalam setiap keadaan. Saat ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau menjamah mereka yang menderita penyakit kronis, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan yang sempurna. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Kami percaya bahwa kesembuhan ada di tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, dan rumah tangga, kami memohon kuasa-Mu untuk memberikan pemulihan, penghiburan, dan jalan keluar. Berikan hikmat dan pengertian kepada mereka agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijak dan tetap berpegang teguh kepadamu. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu mampu merasakan kebahagiaan sejati yang berasal dari-Mu, serta selalu memiliki hati yang penuh ucapan syukur di tengah segala situasi. Berkati pekerjaan mereka, ya Tuhan, agar segala usaha mereka berjalan lancar tanpa hambatan, dan memberikan hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, serta tetap setia melayani-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan segala doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka,
atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca,
Berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.
Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.